Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi. Kali ini pick a deck teman-teman ya. Ada 2 pilihan seperti biasa. Pertanyaannya kali ini, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum bisa melupakan kamu. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum bisa benar-benar melupakan kamu. Pertanyaannya itu, lalu pilih di antara kedua pilihan ini. Deck pertama pilihan pertama, deck kedua pilihan kedua. Ya teman-teman, ini orang dari masa lalu ya, mantan kamu mungkin ya. Mungkin kamu waktu itu masih pendekatan, tapi tidak berlanjut ya. Atau kamu bahkan sudah menikah. Intinya dia pernah spesial di hati kamu. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang masih belum bisa melupakan kamu. Oke, deck pertama atau pilihan 1. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Hai teman-teman yang memilih deck pertama atau pilihan 1, kita mau cari tahu ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum bisa benar-benar melupakan kamu. Dia masih sering mengingat dirimu. Tidak terikat gender, energi dominan kamu lebih kemana? Lebih ke maskulin atau lebih ke feminin? Hanya kamu yang mengenal dirimu sendiri. Ya teman-teman, kamu masih single atau kamu bahkan sudah berumah tangga, bebas. Yang kita mau cari tahu tentang orang dari masa lalu kamu yang pernah spesial di hati kamu, tapi dianya ini belum benar-benar move on dari kamu, belum benar-benar bisa melupakan kamu. Ya, teman-teman, nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Kalau nggak cocok sama sekali dari awal sampai akhir, atau bahkan kamu tidak tertarik dengan temanya, ya sudah. Jangan dipaksakan ya. Kalau nggak cocok atau tidak tertarik, jangan dipaksakan. Oke, pilihan 1. Kita buka kartunya untuk kamu. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu. Oke, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu. Di sini ada Six of Cups ya. Orang ini benar-benar belum bisa melupakan kamu ya teman-teman. Sering sekali teringat sama kamu ini. Oke, pilihan 1. Deck pertama. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan dirimu. Seperti apa orangnya? Di sini ada Six of Swords. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu. Pilihan 1. Two of Wands. Eight of Wands. Satu kartu lagi. Dan ada King of Wands. Oke, aku rapiin dulu ya kartunya. Pilihan 1, aku akan jelaskan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya. Ya teman-teman ya, tolong kamu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi apapun hasil readingannya nanti. Kita mau cari tahu ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu, teman-teman. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, kuat sekali ya, fire sign di sini. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Teman-teman, ini collective reading, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Kamu tinggal ambil yang cocoknya saja ya. Oke, ciri-cirinya kuat sekali. Di sini energinya kerasa kamu waktu berhubungan sama dia, entah dari pendekatan atau bahkan ketika kamu punya hubungan cinta, ini ada LDR. Ya, ada Six of Swords, ada Two of Wands, ada Eight of Wands. Kamu sering sekali, memang sih waktu kamu berhubungan sama dia, dari pendekatan sampai kamu punya hubungan cinta, itu tidak pernah lost contact. Dia selalu kabarin kamu. Kalian berdua saling kepo-kepoan gitu ya. Ada rasa penasaran gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun dia jaraknya jauh dari kamu. Entah luar kota, entah luar negeri. Mungkin ada faktor pekerjaan, mungkin domisili, mungkin dia berpindah rumah, mungkin. Intinya ada LDR. Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab kamu berpisah sama si mantanmu ini, si orang dari masa lalu kamu ini. Ya, meskipun tidak pernah lost contact saat kalian berhubungan gitu ya. Banyak aja yang diobrolin, saling kepo satu sama lain. Cuman kadang-kadang ada perbedaan waktu di sini gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kalian jarang untuk bertemu secara fisik. Itu yang menyebabkan ada aja masalah ya. Mungkin ada rasa cemburu, mungkin adanya rasa ketidakpercayaan satu sama lain, jadi sering salah paham gitu. Ya, LDR menjadi salah satu penyebab kamu berpisah dengan orang ini. Salah satu ciri-cirinya, ini kamu LDRan sama orang ini. Bahkan sampai sekarang, kalian tidak punya hubungan apapun, dia masih suka kepoin
sosial medianya kamu. Dia masih ada di circle-nya kamu. Dia masih sering memberikan energi, rasa rindu itu sama kamu. Beberapa dari kamu aku merasa kamu tahu siapa orangnya. Ya, karena apa? Yang namanya energi itu tidak bisa dibohongi. Beberapa dari kamu yang menonton videoku, kamu orangnya peka ya, dengan energi. Mungkin kamu, mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, kamu, ya intinya kamu bisa merasakan energi kerinduan dari orang ini. Beberapa dari kamu tahu siapa yang aku maksud, ya teman-teman ya. Orangnya romantis sekali. Ciri yang lain adalah orang ini romantis sekali. Mungkin saat ini dia sudah punya anak. Mungkin ini mantan kamu punya anak dari dia, entah kamu pernah menikah, entah memang dia single parent atau kamu yang single parent. Teman-teman, ini vice versa ya, energinya bisa terbolak-balik ya. LDR, mungkin kamu yang kerja di luar negeri atau luar kota, mungkin kamu yang berpindah tempat. Intinya salah satu cirinya adalah kamu LDR-an sama orang ini, teman-teman. Kamu nyaman banget sebenarnya sama dia. Sebenarnya perpisahan kalian ini bukan karena adanya ketidaksetiaan. Orang ini sebenarnya pada dasarnya setia. Ya, ada Six of Cups. Teman-teman, aku akan jelaskan yang masuk di energiku terlebih dahulu ya. Sebenarnya orang ini cukup setia sama kamu. Romantis. Ya, dengan caranya masing-masing ya, karena setiap manusia itu kan punya love language-nya masing-masing. Tapi kamu tahu banget kalau orang ini cinta sama kamu. Dia dari King of Wands ya, dia selalu berusaha untuk membuktikan perasaannya dia sama kamu. Bahkan sampai sekarang. Karena apa? Aku merasakan energi sampai sekarang kamu ada yang masih berhubungan sama orang ini. Telepon-teleponan, video call, tidak pernah lepas berkabar gitu ya. Dan dia selalu mengawali terlebih dahulu untuk menanyakan kabar kamu. Untuk beberapa dari kamu saja, tidak semua. Ya teman-teman, orang ini kalau mau memberikan sesuatu sama kamu, mau membuktikan sesuatu sama kamu, terutama ketika kalian masih punya hubungan cinta, ini effort banget. Ini tipikal orang yang memang akan berusaha untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, untuk membuktikan rasa cintanya kepada pasangan yang dia suka. Ya, termasuk memberikan kenyamanan sama kamu. Mungkin dia suka anak kecil, mungkin kamu punya anak dari dia, kamu pernah menikah dari dia gitu ya, pernah menikah sama dia. Mungkin dia single parent atau bahkan mungkin di sini dia sudah berumah tangga, sudah punya anak ya, tinggal diambil yang cocoknya aja teman-teman. Intinya sampai saat ini orang ini ya masih kepo sama kamu ya, masih mencari tahu soal kamu melalui sosial media, mungkin kalian punya circle pertemanan yang sama gitu. Dia tahu kabar kamu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu sharing di sosial media, dia tahu. Ya teman-teman ya. Dia suka traveling. Ini tipikal orang yang memang bosenan sih sebenarnya. Kalau dari King of Wands aku lihat sih orangnya bosenan. Dia tidak suka atau kurang suka hal-hal yang bersifat rutinitas. Itu aja yang dia kerjain. Ada sewaktu-waktu dia merasa bosan, dia bisa serandom itu untuk jalan-jalan sendiri, backpackeran sendiri, kemanapun dia mau. Ya, dia punya uang teman-teman. Di sini ada King of Wands. Ini seorang yang sangat pekerja keras banget. Secara keuangan tidak pernah bermasalah. Bahkan ketika kalian sudah masih punya hubungan cinta, dia sering memberikan kamu sesuatu. Dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang ya cukup mahal harganya. Mungkin dia sering ngajak kamu traveling bareng ya. Di sini ada Six of Swords. Dia suka traveling. Mungkin ketika kalian masih bersama-sama dia suka ajak kamu jalan-jalan ke alam, karena orang ini suka alam teman-teman. Kelihatan banget suka alam. Yang ada hubungannya dengan pegunungan, air gitu ya teman-teman ya. Ya, suka backpackeran sendiri, dia punya prinsip hidup kalau dia sendirian pun melakukan segala sesuatu dia tidak masalah karena semandiri itu orangnya. Ya, beberapa dari kamu ada yang sudah punya anak atau dia single parent. Dan sampai saat ini dia masih single. Masih fokus dengan karirnya dia, masih fokus dengan anak-anaknya dia. Ya. Kalau aku lihat di sini orangnya lumayan temperamen ya, karena kuat sekali fire sign di sini, terutama Aries teman-teman. Salah satu ciri orang dari masa lalu kamu yang masih sering teringat sama kamu ya, belum terlalu move on lah. Ini orangnya sedikit temperamen, agak egois ya. Mungkin menjadi salah satu penyebab kalian sering bertengkar gitu ya teman-teman. Sifat egonya dia ini yang luar biasa, terutama kalau dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin mengejar sesuatu, dia bakalan lupa segala sih gitu ya. Kalau aku lihat dari King of Wands, orangnya penuh semangat, optimis banget, agak player jujur ya teman-teman, agak player, suka tebar pesona,
Apalagi kalau yang saat ini orang ini masih single ya, dia suka tebar pesona, banyak yang suka soalnya. Ya, lawan jenis ini banyak yang suka sama orang ini karena pembawaannya semandiri itu, sepercaya diri itu. Orang sangat percaya diri, guys. Ya, ya mungkin menjadi salah satu penyebab kamu kenapa berpisah sama orang ini karena kamu banyak cemburunya sama orang ini. Kamu sering sekali cemburu dengan lawan jenis yang sering ada di sekitar dia. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, karena secara fisik dia sangat menarik ya. Menarik, teman-teman. Aku nggak bilang cantik atau ganteng karena kriteria seseorang itu kan beda-beda. Tapi intinya orang ini terlihat sangat menarik secara fisik di mata lawan jenis. Nggak heran banyak yang suka, banyak yang mau dekat sama orang ini ya. Tapi sebenarnya di orang ini nih, meskipun terkesannya player, kalau dia udah jatuh cinta dia bakalan setia banget sih sama pasangannya, teman-teman. Gitu ya. Meskipun kadang-kadang dia suka marah-marah sendiri, kalau dia merasa capek banget secara fisik itu marah-marah sendiri gitu. Moodnya agak labil ya, moody banget orangnya, teman-teman. Orangnya agak terbuka, jadi bukan tipikal orang yang tertutup. Jadi dia suka dia bilang suka, dia nggak suka dia bilang nggak suka. Dia orang yang ekstrovert ya, bukan tipikal orang yang menutupi keinginannya dia, menutupi isi pikirannya dia, isi hatinya dia gitu. Dia akan frontal sekali untuk semua hal-hal yang mengganggu pikirannya ya. Rambutnya agak bergelombang ya guys, jadi ada teksturnya gitu rambutnya ya. Dia suka sekali mewarnai rambutnya. Mungkin pada dasarnya warna rambutnya seperti orang Asia gitu ya, hitam coklat gitu. Tapi karena mungkin orang ini suka sekali bergaul, suka sekali bersosialisasi, dia memang pekerja keras, dia memang punya karir yang cukup baik. Jadi ini menjadi salah satu faktor yang membuat dia ya harus berpenampilan menarik dalam segi pertemanan, dalam segi pekerjaan terutama gitu ya. Kenapa dia suka mengganti-ganti warna rambutnya? Karena menurut dia itu tuntutan pekerjaan, atau memang dia suka aja kelihatan menarik di depan orang banyak, terutama lawan jenis sih. Di sini ada King of Wands ya, kelihatan banget teman-teman ya. Orang ini ya suka sekali bersolek. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Gitu. Ya nggak mau kelihatan jelek di depan orang banyak, apalagi lawan jenis. Pengennya kelihatan menarik terus, pengennya kelihatan bersih, rapi terus gitu teman-teman ya. Ya kalau dia lagi penat banget, lagi jenuh banget dengan kehidupannya dia, rutinitasnya dia senang sekali ke alam sih. Meskipun dia suka sekali bersosialisasi, berteman gitu ya. Mungkin nge-mall, mungkin ngopi sama teman-temannya, tapi ada satu momen atau ada satu waktu tertentu yang benar-benar dia jenuh banget. Nah, dia serandom itu untuk backpackeran gitu, jalan-jalan ke alam. Meskipun sendirian dia nggak masalah. Orangnya mandiri banget guys. Orang ini kalau melakukan apapun dia pengennya gerak cepat gitu ya. Dia nggak suka yang berlama-lama, dia nggak suka orang yang lambat gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa dia belum bisa melupakan kamu ya. Pilihan 1, kenapa orang dari masa lalu kamu ini belum bisa melupakan kamu? Kenapa orang dari masa lalu kamu ini, pilihan 1, file ke-1, belum bisa melupakan dirimu? Kenapa dia belum bisa melupakan dirimu? Kenapa orang dari masa lalu kamu ini belum bisa melupakan dirimu? Pilihan 1. Kita cari tahu ya. Wow, jatuh 4 teman-teman. Di sini ada Six of Swords lagi. Ya, dia belum bisa melupakan kamu. Ini kita cari tahu alasannya ya. Di sini ada Four of Pentacles, jelas. Kamu masih ada di dalam hati dan pikirannya dia banget, guys. Di sini ada Judgment dan ada The Devil. Ini nggak pakai baju dua-duanya. Aku tutupin dulu ya. Oke, satu kartu lagi. Kenapa orang dari masa lalu kamu ini belum bisa melupakan kamu? Pilihan 1. Satu kartu lagi. Kenapa orang dari masa lalu kamu ini, mantanmu ini belum bisa melupakan kamu? Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Oke, teman-teman, aku merasakan energi cepat atau lambat dia akan kembali. Ya, untuk beberapa dari kamu, orang dari masa lalu kamu ini cepat atau lambat dia ingin kembali. Ini setidaknya dalam hati kecilnya dia atau niatnya dia, teman-teman, ini ada yang ingin kembali ke kamu. Di sini ada Six of Swords. Ada Judgment. Gitu ya. Mungkin karena terdorong dengan rasa cintanya, rindunya dia sama kamu. Ya, ada The Devil di sini. Keinginannya setidaknya dalam hatinya dia nih ya, masih dalam taraf berpikir, menimbang-nimbang gitu. Dia ingin sekali kembali.
karena rindunya dia udah berat banget. Ya, di sini ada Four of Pentacles dan ada The Devil. Orangnya sangat posesif ya, kayaknya di sini teman-teman. Mungkin salah satu yang menyebabkan kamu dengan dia putus ini ya karena keposesifannya dia ini. Kenapa dia belum bisa melupakan kamu? Ya karena dia masih mencintai kamu. Dari Judgment aku rasakan cuman kamu yang bisa mengerti semua sifat-sifat kerasnya dia, menurut dia ya. Cuman kamu yang bisa mengerti keagresifannya dia. Kamu mengerti ya teman-teman, agresif dalam hal ini ada hubungan dengan seksualitas. Di sini ada King of Wands dan ada The Devil. Kenapa dia belum bisa melupakan kamu ya? Dalam hal itu dia merasa tercukupi dari kamu. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya ya. Dalam hal itu, seksualitas itu dia merasa tercukupi sama kamu. Cuman sama kamu dia merasa cocok. Ada kepuasan dalam hal itu. Kamu juga cuman kamu yang menurut dia paling mengerti sisi buruknya dia, bisa menerima dia apa adanya gitu ya. Bahkan kamu sudah cukup lama kayaknya ya, ketika kalian masih bersama nih, kamu kayaknya cukup pengertian menghadapi keposesifan dirinya, ketoksikan semua sifat-sifatnya. Ya mungkin dia kalau misalnya ini hanya salah satu contoh aja. Kalau dia lagi bekerja keras banget, karena memang pekerja keras banget teman-teman dari King of Wands ya, dan ada The Devil. Kamu yang paling mengerti semua kesibukannya dia. Ketika dia nggak bisa dihubungi, ketika dia lagi sibuk, kamu ngerti, kamu nggak ngambek gitu ya, kamu nggak marah. Kalau dia lagi marah-marah, kamu bisa bisa memaklumi itu. Kesabaran kamu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu dan teringat-ingat terus tentang kamu. Di sini ada Judgment, jelas ada kenyamanan. Ya teman-teman ya, kuat sekali untuk pilihan satu. Saat ini, saat kartu ini aku buka, tema ini aku buat, dia dalam hati kecilnya dia sudah bertekad untuk kembali ke kamu, setidaknya untuk mengatakan perasaan cintanya sama kamu, kenyamanan terutama di sini ya, sama kamu teman-teman. Aku merasakan kenyamanan di sini. Di sini ada Wheel of Fortune ya. Ini tidak dalam waktu dekat sih, cuman tekad itu sudah bulat. Tidak dalam waktu dekat dia kembali sama kamu. Pilihan satu, banyak yang akan kembali nih. Ya, setidaknya untuk meminta maaf atau menjadi teman. Kalau kamu tidak mau menerima kehadiran dia kembali, dia pengen memperbaiki hubungan itu ya setidaknya untuk berteman. Ya, tidak dalam waktu dekat tapi tekadnya sudah bulat, ada The Devil. Tekadnya sudah bulat untuk kembali ke kamu. Menjalin hubungan pertemanan mungkin, atau bahkan ada harapan dia untuk kamu menerima cintanya dia kembali. Balik lagi ke kamu ya. Ini free will ya teman-teman ya. Ini teman-teman free will. Ya ini banyak sekali validasi kalau memang banyak yang LDR-an ya teman-teman. Entah kamu yang pindah rumah, keluar kota atau luar negeri, atau ini ada faktor pekerjaan sih. Vice versa, bisa kamu nih ya. Tapi banyak sekali yang LDR-an. Ya. Kenapa dia belum bisa melupakan kamu ya? Karena menurut dia kamu bisa memahami dia secara lahir dan batinnya dia. Ya, kamu bisa memahami kemauannya dia, kebutuhannya dia, gitu teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi ciri-ciri tambahan orang dari masa lalu kamu yang sampai saat ini masih belum bisa melupakan kamu benar-benar ya. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu. Pilihan satu ini guys. Oke. Sebentar, aku rapiin dulu. Oke, pilihan satu, ciri-ciri tambahannya saja. Kamu tinggal ambil yang cocoknya aja ya. Di sini ada secret admirer, bahkan sampai sekarang dia masih sering memperhatikan sosial media kamu, mencari tahu tentang kamu. Dia diam-diam menyembunyikan perasaan cintanya ini sama kamu ya, teman-teman ya. Orang dari masa lalu kamu ini. Di sini ada vegetarian, ya. Dewasa dan bijaksana. Dia punya kedewasaan, dia punya kebijaksanaan gitu ya. Rambutnya berwarna seperti tadi aku jelaskan, ini validasi ya. Dia suka sekali mewarnai rambutnya, mungkin karena memang ada faktor pergaulan, ada faktor pekerjaan yang mengharuskan dia tuh berpenampilan menarik aja gitu ya. Dia punya belahan dagu, rambutnya bergelombang. Inisial kamu atau inisialnya dia. Ya, inisial kamu atau inisialnya dia, orang dari masa lalu kamu yang sampai saat ini masih belum bisa melupakan kamu. Pilihan satu. Oke, aku rapin dulu guys. Aku melihat di sini ada huruf C, B, X ya, jelas ya. Di sini ada X ya. Ini kita bicara soal mantan kamu ya. Ada U, ada Q, Q-nya ada 2 nih.
Ada R-nya 2, F, P, dan W ya teman-teman. Ini energi zodiak Capricorn juga ada ya, kuat sekali energi zodiak Capricornnya, entah kamu entah dia ya teman-teman. Taurus juga ada di sini, Virgo juga ada di sini. Oke teman-teman, itu dia ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang masih belum benar-benar move on dari kamu, masih sering kepikiran kamu, masih sering merindukan kamu. Pilihan 1, saat ini dia bertekad untuk kembali ke kamu ya, tapi tidak dalam waktu dekat. Dia masih mempertimbangkan segala sesuatunya, apalagi kalau dia sudah punya pasangan dan punya anak ya. Oke, semoga cocok, semoga resonates. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih deck kedua atau pilihan kedua. Kita mau cari tahu nih teman-teman, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang masih belum benar-benar bisa melupakan kamu, masih belum benar-benar move on lah. Masih sering merindukan kamu, kepikiran kamu ya. Tidak terikat gender, kamu mau laki-laki, kamu mau perempuan, energi dominannya kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, hanya kamu yang mengenal dirimu sendiri. Nanti tinggal diambil yang cocoknya, diambil yang resonate-nya. Kalau nggak cocok sama sekali nih, ya sudah. Berarti bukan energi kamu yang aku tarik. Atau temanya kali ini belum cocok untuk kamu. Jangan dipaksa ya. Kalau kamu nggak suka dengan temanya, nggak nyaman dengan temanya, atau bahkan kamu nggak cocok dengan hasil readingannya, ya sudah, jangan dipaksakan, tinggalkan saja ya teman-teman ya. Diambil yang positifnya saja ya. Kamu masih single atau bahkan kamu sudah berumah tangga, bebas teman-teman. Apapun hasil readingan kamu, aku akan jelaskan apa adanya teman-teman, sejujur-jujurnya. Tolong pilihan kedua, tolong kamu bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi apapun hasil readingannya nanti. Kita mau cari tahu ya ciri-ciri orang dari masa lalu kamu atau mantan kamu yang pernah spesial di hati kamu, yang masih belum bisa move on dari kamu. Masalah kamu suka sama dia atau tidak, mau menerima kehadiran dia atau tidak, seandainya dia mau datang lagi ke kamu, yaitu free will-nya kamu. Kita tidak mau cari tahu soal itu. Kita hanya mau cari tahu ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang masih belum bisa move on dari kamu. Ini fun reading. Ini hiburan teman-teman, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu ya, apalagi ini collective reading. Kita bicara soal cinta, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Oke, pilihan kedua, deck kedua. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang belum benar-benar bisa melupakan kamu. Pilihan kedua. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang belum bisa melupakan kamu. Pilihan kedua. Pilihan kedua. Ciri-ciri orang dari masa lalu mereka yang memilih pilihan kedua yang sampai sekarang masih belum benar-benar bisa melupakan mereka. Yang pilihan kedua. The High Priestess, Nine of Cups. Beberapa dari kamu orangnya masih single ya sampai sekarang ya. The World. Oke. Ada Six of Swords, ada Nine of Wands. Aku rapin dulu. Oke, Virgo kuat di sini ya, entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya sang mantanmu ini. Ya, ada Taurus kuat, Capricorn, Virgo, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Gemini, Aquarius. Semua energi zodiak ada di sini, teman-teman. Oke. Sepertinya aku menangkap beberapa energi di sini. Kamu tinggal diambil yang cocoknya aja ya dengan dirimu, dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, orangnya sangat intuitif banget teman-teman. Ini banyak sekali kartu spiritual. Mungkin dia mengerti tentang spiritual, juga mengerti tentang supranatural. Mata ketiga dia mulai terbuka. Di sini ada The High Priestess, teman-teman ya. Tipikal orang yang lumayan introvert, lumayan tertutup untuk beberapa dari kamu nih, mantan kamu ini, orang dari masa lalu kamu ini. Orangnya sulit sekali untuk dicari tahu isi hatinya dia. Ya, bahkan ketika dia berhubungan sama kamu, punya hubungan cinta gitu ya. Dia cinta sama kamu, dia setia sama kamu, teman-teman. Ada The High Priestess. Ya, cukup setia dia sama kamu. Cukup dalam perasaan sayangnya sama kamu. Bahkan sampai sekarang, makanya dia kan belum bisa melupakan kamu. Segala kenangan itu terutama ya. Tapi memang secinta-cintanya dia sama kamu nggak tahu apa masalahnya dia. Ya, kalau misalnya kamu tanya sama dia, kamu punya masalah apa gitu ya, ketika kalian masih bersama ya, dia nggak mau cerita. Dia pasti jawabannya nggak kenapa-napa, baik-baik saja gitu.
Bukan dia nggak percaya sama kamu, tapi memang sudah sifatnya dia, tertutup, introvert sekali. Bukan hanya sama kamu dulu sebagai pasangannya, tapi juga sama orang tuanya juga seperti itu. Dia seperti ingin menyembunyikan semua beban hidupnya, masalah hidupnya itu sendiri. Bahkan terkadang goals hidupnya ini, tujuan-tujuan hidupnya ini gitu, dia sembunyikan. Dia bukan tipikal orang yang suka bercerita. Ya, jadi ya mungkin sedikit membosankan ya, mungkin ya. Mungkin ya ini yang menjadi salah satu penyebab kalian berpisah. Kamu meninggalkan dia mungkin gitu. Karena adanya rasa bosan yang kamu rasakan sama dia mungkin ya, teman-teman, karena segitu tertutupnya orangnya. Sulit sekali untuk diajak ngobrol, bicara, curhat gitu. Dia mungkin akan menjadi pendengar yang baik untuk kamu yang curhat sama dia, tapi tidak sebaliknya. Dia sangat jarang sekali untuk bicara dari hati ke hati sama kamu. Jadi dia menerima aja cerita dari kamu, susah senangnya kamu, masalahnya kamu gitu. Cukup senang kalau kamu berhasil, tapi tidak sebaliknya dengan dia. Gitu ya. Dia tidak suka bercerita. Sama siapapun itu, sama pasangannya, sama orang tuanya, sama keluarganya, sama sahabatnya. Dia hanya pendengar yang baik, tapi dia tidak mau bercerita apapun tentang masalah hidupnya. Ya, teman-teman, seperti itu sifatnya. Salah satunya, banyak sekali kartu single di sini. Orang dari masa lalu kamu ini bahkan sampai sekarang ini masih single. Banyak sekali, energinya banyak sekali single di sini. Ya, dia masih menikmati kesendiriannya, masih menikmati, ini tipikal orang yang sangat percaya diri ya. Untuk salah satu dari kamu ada Nine of Wands. Ini sebenarnya orang yang sangat mandiri gitu ya, sangat optimis dengan keinginannya dia. Cuman nggak pernah dia bagi-bagi aja. Gitu ya, goals hidupnya ini dia tidak pernah berbagi sama orang. Dia hanya ingin membuktikan keberhasilannya saja tanpa mau berbagi dengan orang lain, termasuk sama pasangannya. Gitu teman-teman. Aku merasakan sih ada the world di sini ya. Ada yang sudah berumah tangga, sudah punya pasangan gitu ya. Bahkan sudah berumah tangga, tapi tidak banyak. Lebih banyak di sini orang dari masa lalu kamu ini masih menikmati kesendiriannya. Bukan berarti dia tidak laku ya. Bukan berarti tidak ada yang suka sama orang ini. Sebenarnya banyak yang suka sama orang ini, teman-teman, dari Nine of Wands. Orangnya sangat menarik ya. Orang dari masa lalu kamu ini secara fisik dia orang yang sangat menarik. Tipikal yang agak suka berdandan, bersolek gitu. Mungkin ini ada faktor pekerjaannya dia ya. Mengharuskan dia kelihatan sangat baik gitu secara penampilan. Rambutnya agak bergelombang, ada teksturnya, suka mewarnai rambut nih, hampir sama kayak pilihan satu. Kalau kamu mau nonton pilihan satu mungkin akan ada pesan di situ ya. Ya, rambutnya yang jelas tidak lurus banget, ada gelombangnya, ada teksturnya, meskipun tidak berlebihan. Dia suka mewarnai rambut, dia suka sekali bersolek, baik laki-laki maupun perempuan, dengan caranya masing-masing tentu saja teman-teman ya. Ya, dia sangat percaya dengan kemampuan diri sendiri dalam meraih sesuatu, sangat optimis sebenarnya dari Nine of Wands. Ya, cuman dia tidak mau berbagi dengan siapapun. Yang ingin dia tunjukkan hanyalah keberhasilan. Yang ingin dia tunjukkan hanyalah, intinya dia tidak suka terlihat sedih. Dia tidak suka terlihat gagal di mata orang lain, apalagi di depan pasangannya dia, teman-teman ya. Dari Nine of Cups ini tipikal orang yang sangat percaya dengan dirinya, sangat mencintai dirinya. Nine of Cups, Nine of Wands, dia sangat mencintai dirinya. Jadi diam-diam menghanyutkan, termasuk orang yang seperti itu. Tidak terlalu banyak bicara, tapi orang yang sangat menghargai dirinya, orang yang sangat mencintai dirinya. Dia mencintai dirinya sendiri ya teman-teman ya. Jadi dia tipikal orang yang cukup tegaan untuk meninggalkan sesuatu yang membuat dia nggak nyaman. Ya, itulah diam-diam menghanyutkan. Terlihat baik, kalem, lembut gitu ya, bijaksana gitu. Dia juga religius teman-teman. Beberapa dari kamu dia bekerja di bidang spiritual yang ada sangkut pautnya tentang spiritual dan supranatural. Mungkin itu kebiasaannya dia, gift-nya dia, kemampuannya dia, secara dia sadari atau tidak sadari, secara dia pelajari atau memang dia dapat dari orang tuanya dia, dari keluarganya dia. Tinggal diambil yang cocoknya ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia punya sifat yang sangat percaya diri, sangat mencintai dan menghargai dirinya. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan dirinya. Jadi kalau ada suatu situasi dan kondisi, secinta-cintanya dia sama pasangannya, kalau menurut dia pasangannya ini tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia punya prinsip yang sangat kuat soalnya, aku lihat dari Nine of Wands ya. Kalau dia tidak menemukan kenyamanan di lingkungan pekerjaan, percintaan, bahkan lingkungan keluarga, dia bakalan frontal banget untuk meninggalkan keadaan itu. Tegas banget dengan kebahagiaannya dia teman-teman ya.
Aku melihat energi ada long distance relationship, di sini ada the world dan ada six of swords. Ya, mungkin ketika kalian masih bersama dari pendekatan sampai kalian punya hubungan cinta, mungkin di sini beberapa dari kamu ini pernah menikah ya. Orang dari masa lalu kamu ini yang aku maksud mungkin pernah menikah sama kamu, pilihan kedua. Intinya nih pernah spesial banget dan kamu pernah menjalani LDR yang cukup lama sama orang ini, ada the world di sini. Ya, pernah menjalani LDR yang cukup lama sama orang ini karena faktor pekerjaan mungkin, atau memang domisili yang tahu-tahu kok tiba-tiba dia pindah rumah, atau kamu ya, ini bisa vice versa atau terbolak-balik, intinya ada LDR. Ini yang menjadi salah satu penyebab mungkin kamu berdua ini putus, selesai hubungan cintanya. Ya, kalau dibilang setia, setia dia, cukup setia sama kamu. Kamu pun juga seperti itu. Tapi ya namanya hubungan cinta kan pengen ketemu secara fisik ya. Tidak puas tuh cuman teleponan aja, berkirim pesan gitu ya. Kan pengen sekali-sekali ketemu secara fisik gitu ya. Tapi ini kayaknya jarang ketemu secara fisik karena ada LDR. Entah kamu yang bekerja di luar kota atau luar negeri, entah dia. Atau memang tiba-tiba pindah rumah. Jadi nggak kuat dengan hubungan jarak jauh, tidak siap dengan hal itu. Ya, tidak siap dengan kecurigaan yang ada gitu ya, tidak siap dengan kerinduan yang bermunculan di antara kamu sama orang ini. Akhirnya selesai deh gitu ya teman-teman. Oke, ada Nine of Wands. Ini diam-diam menghanyutkan, tadi aku sudah jelaskan ya, dan dia punya sifat keras sebenarnya yang kadang-kadang tidak bisa kamu toleransi ya, yang menyebabkan kadang-kadang ada konflik di antara kamu dengan orang ini ya, ada perbedaan yang begitu jauh secara pola pikir dan sifatnya dia cukup keras. Kalau A ya A, tidak akan berubah menjadi B apalagi C. Ya, kekerasan hatinya dia, kekerasan sifatnya dia, ketegasan dia yang mungkin kurang bisa kamu toleransi lagi. Ya, keributan-keributan yang ada karena kekerasan sifatnya dia ini, yang mungkin menyebabkan hubungan ini nggak berhasil, tidak berlanjut gitu. Banyak ketidakcocokan, perbedaan yang ada gitu teman-teman. Kalau aku lihat dari The High Priestess dan ada The World, ini dia punya spirit guides yang cukup kuat menjaga orang ini ya teman-teman ya. Orang dari masa lalu kamu ini ya mungkin karena dia kedekatan dia dengan semesta, kedekatan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Maaf banget tadi aku stop mendadak karena azan dulu ya. Oke, ya seperti itu kurang lebih ciri-cirinya dia. Dia pekerja keras banget sebenarnya ya. Tipikal orang yang obsesif. Kalau sudah menginginkan sesuatu, dia lumayan obsesif ya teman-teman. Oke. Jadi nggak heran dia sangat tegas dengan kebahagiaannya dia sih, karena orangnya sangat obsesif dengan keinginannya dia teman-teman, kenyamanan hidupnya dia secara finansial, lahir dan batin gitu ya. Ada Six of Swords di sini. Aku lihat sih salah satu ciri dari orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang masih belum terlalu move on dari kamu ya. Ini suka traveling teman-teman ya, suka alam, suka traveling, suka jalan-jalan. Mungkin dia waktu berkencan sama kamu, mungkin waktu berhubungan cinta sama kamu, dia nggak terlalu suka yang nge-mall, keramaian gitu ya, di kafe-kafe, dia nggak suka. Dia lebih suka alam ya. Ini menjadi salah satu cirinya. Kamu ketika punya hubungan cinta sama orang ini, lebih sering ini kencannya atau ngedate-nya nih ke alam, entah ke laut, entah ke gunung gitu ya. Dia suka alam, dia suka bunga, teman-teman. Kalau aku lihat di sini dia suka bunga, suka tanaman, dia suka kerapihan, orang yang sangat rapih dan sangat disiplin sekali dalam hal itu ya, teman-teman ya. Orang yang sangat sederhana, meskipun dia punya banyak uang, tapi orang yang sangat sederhana. Dia tidak suka hal-hal yang sifatnya berlebihan. Dari busana yang dia pakai, dari dia mau makan di mana, pokoknya jadi aja sama dia gitu ya. Tidak terlalu suka hal-hal yang berlebihan menurut dia. Kalau dalam hal berbusana ya, yang penting dia nyaman, cocok sama dia, bersih, rapih, wangi, cukup ya. Meskipun dia masih suka mewarnai rambutnya ya, mungkin itu menjadi salah satu faktor pekerjaannya dia juga ya teman-teman. Aduh sorry, orangnya agak misterius ya. Mungkin itu suatu keharusan dia, apalagi kalau dia bekerja di bidang spiritual gitu. Orangnya agak misterius ya. Balik lagi ke awal, tertutup sekali. Nggak banyak yang kamu tahu tentang orang ini. Yang kamu tahu cuman dia cinta sama kamu, dia nyaman sama kamu juga sebaliknya seperti itu. Ketika kalian masih bersama, sudah sampai situ aja. Kamu nggak pernah tahu isi hati dia yang paling dalam tuh apa yang dia sedang kejar, apa yang dia sedang sedihkan, apa yang membuat dia kecewa, dia marah, itu kamu nggak tahu sama sekali
gitu teman-teman. Oke, kenapa sih dia masih belum bisa melupakan kamu? Pilihan kedua, kita cari tahu alasannya ya. Kenapa orang dari masa lalu kamu ini sampai sekarang masih belum bisa melupakan kamu, masih belum benar-benar move on gitu ya. Kita lihat teman-teman, pilihan kedua ini. Kenapa dia masih belum bisa move on dari kamu? Oke, Page of Swords, Six of Cups. Oke, kita cari tahu lagi kenapa sih dia belum bisa benar-benar melupakan kamu, belum benar-benar bisa move on dari kamu, masih sering teringat kamu, rindu sama kamu. Di sini ada Six of Swords, ya, Six of Swords, Nine of Cups, dan ada Ten of Pentacles. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo. Teman-teman, alasan dia kenapa dari dalam hatinya belum benar-benar bisa melupakan kamu. Dari Page of Swords aku lihat dia masih suka kepo tentang kamu ya, masih suka melihat sosial media kamu, terutama ya sosial media nih. Ini kamu masih berteman sama dia. Sosial media itu banyak ya, Facebook, Instagram, Twitter. Intinya dia masih bisa lihat-lihat sosial media kamu lah. Mungkin sosial medianya kamu belum di private gitu. Orangnya sangat cerdas. Dia mengerti tentang teknologi. Dia tahu gimana caranya mencari tahu tentang seseorang tanpa orang ini tahu gitu ya, tanpa orang yang dia kepoin ini tahu gitu. Mungkin juga karena memang dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, dia bisa mencari tahu kamu yang melalui hati kecilnya dia, melalui batinnya dia. Intinya orang ini masih sering mencari tahu tentang kamu, masih penasaran tentang kabar kamu, terutama melalui sosial media ya teman-teman. Atau mungkin kalian berada di circle pertemanan yang sama, jadi ya otomatis dia suka tanya-tanya kabar kamu sama teman-teman kalian gitu ya teman-teman ya. Oke, kenapa dia masih kenapa dia masih belum bisa move on dari kamu? Mungkin ketika kalian bersama ini ada keseriusan yang dia pernah ungkapkan sama kamu. Ya keseriusan, misalnya dia nggak mau main-main karena dia tipikal orang yang sangat serius ya, berkomitmen dalam suatu hubungan cinta, sangat bertanggung jawab sebenarnya. Cuman karena sifatnya dia yang cukup keras, mungkin karena ketertutupannya dia yang mungkin membosankan menurut kamu gitu. Orangnya sulit sekali diajak bercanda guys. Ya, sulit sekali diajak bercanda. Pokoknya orangnya bawaannya tuh serius aja. Ya, termasuk dalam hubungan. Mungkin kenapa dia belum bisa melupakan kamu, dia pernah punya harapan yang begitu besar dalam hubungan cinta kalian. Di sini ada Ten of Pentacles. Dia pernah berharap kamu menjadi belahan hatinya dia, belahan hidupnya dia, partner hidupnya dia gitu ya. Tapi ya karena satu dan lain hal, hubungan ini tidak berhasil. Karena pernah berharap yang begitu berlebihan sama kamu. Di sini ada Ten of Pentacles. Ya, kenyamanan yang dia rasakan dari kamu, Six of Cups, dan ada Ten of Pentacles. Kenyamanan yang dia dapatkan dari kamu, rasa ketulusannya kamu ke dia ketika kalian masih bersama, itu dia rasakan banget. Dia sensitif banget ya teman-teman. Secara energi dia sensitif. Dia bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak. Mana yang jujur, mana yang tidak. Dan dia merasakan kejujuran dan ketulusan itu dari kamu saat kalian masih bersama. Bahkan kalian masih pendekatan, dia sudah merasakan bahwa kamu ini orangnya jujur. Kamu ini orangnya tulus dalam segala hal. Berteman kamu tulus, kamu melakukan pekerjaan juga kamu tulus. Terutama dalam hubungan cintanya kamu ke dia ini juga tulus. Gitu ya. Itu yang membuat dia seperti belum bisa melupakan kamu. Karena mungkin dia pernah mencoba, di sini ada Nine of Cups. Aku merasakan orang ini sebenarnya banyak yang suka. Dia pernah didekati sama lawan jenis. Mungkin dia juga menanggapi. Karena dia single. Berhak dia untuk mendekati lawan jenis manapun. Dia pernah mencoba hal itu. Cuman dia tidak merasakan ketulusan itu dari lawan jenis yang lain kecuali dari kamu. Yang dia rasakan dari kamu ini kan ketulusan. Ya. Tapi dia tidak rasakan ketulusan itu dari pasangan dia yang lain setelah kamu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya menurut dia baru kamu sih yang dia rasakan itu benar-benar cinta sama dia, benar-benar apa yang kamu lakukan itu ya karena didasarkan rasa pedulinya kamu ke dia saat kalian masih bersama. Itu yang benar-benar melekat di hatinya dia teman-teman. Oke, di sini aku melihat kayaknya orang ini sedang memikirkan untuk kembali sama kamu. Di sini ada Six of Cups. Baru memikirkan, baru taraf memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu. Di sini ada Six of Cups, ada Six of Swords, ada Ten of Pentacles gitu ya. Masih dalam taraf menimbang dan memikirkan, atau beberapa dari kamu bahkan dia sudah kembali. Ya, tujuan dia ini untuk meminta maaf, untuk berekonsiliasi malah. Berekonsiliasi itu ya mungkin meminta maaf, berteman kembali.
mungkin melakukan pendekatan sama kamu, bahkan berhubungan cinta lagi sama kamu. Dan kali ini kedatangannya dia benar-benar untuk merealisasikan keinginannya dia serius sama kamu. Tapi free will. Yang kita bicarakan energinya dia, teman-teman. Lebih dominan ke energinya dia, terkuatnya ya. Free will. Ketika dia kembali sama kamu, apakah kamu mau kembali lagi sama dia atau tidak? Itu free will, kehendak bebas kamu. Kamu mau menolak dengan alasan apapun, entah kamu sudah punya pasangan atau kamu sudah tidak tertarik dan sebagainya, yaitu kamu ungkapkan aja secara jujur. Tapi banyak dari kamu pilihan kedua, ini dia akan kembali atau bahkan mungkin sudah terjadi nih. Ya, dan kali ini sejujurnya kalau aku lihat dari energi kartunya dan intuisiku, kedatangan dia kali ini untuk memperbaiki hubungan, untuk merubah sifat-sifatnya dia yang mungkin membuat kamu kurang nyaman, dan yang terpenting dia pengen serius. Dia ingin merealisasikan keinginannya dia dulu saat bersama kamu ya. Oke, kita cari tahu ciri-ciri tambahannya dia, orang dari masa lalu kamu yang sampai saat ini belum move on dari kamu, teman-teman. Belum bisa benar-benar melupakan dirimu. Pilihan kedua, universe. Ya, fix ini ada validasi, orangnya suka traveling ya. Suka bunga, suka tanaman. Oke, aku rapin dulu. Oke, di sini aku melihat dia kulitnya terang ya, sensitif. Dia sensitif dengan hal-hal yang halus-halus itu. Kamu mengerti maksud aku? Hatinya juga sensitif, mudah terluka sebenarnya, mudah tersinggung gitu ya. Dia suka membaca, orang yang sangat setia. Ini validasi ya teman-teman. Tadi sudah aku sebutkan orangnya sangat setia teman-teman. Kalau sudah sangat jatuh cinta, dia setia banget sama pasangannya ya. Ada energi Pisces, nggak heran, orangnya sangat intuitif ya, spiritual banget gitu. Scorpio, ada rambut bergelombang. Ya, ini validasi juga, tadi aku sudah sebutkan orangnya ini rambutnya bergelombang, ada teksturnya lah ya. Rambut berwarna, orangnya sangat disiplin. Ya, dia punya egois ya. Dia punya ego yang cukup tinggi. Di sini ada Nine of Wands, teman-teman. Ego dia cukup ya luar biasa. Ada trust issue. Mungkin trust issue ini dia nggak gampang percaya sama orang lain makanya kenapa dia tertutup sama masalah-masalah pribadinya dia, sama goals-goals hidupnya dia, karena dia tidak percaya sama orang lain. Termaksud sama kamu ketika kamu punya hubungan sama dia ya. Oke, pilihan kedua, inisial kamu atau inisialnya dia, orang dari masa lalu kamu ini ya. Pilihan kedua. Oke, rapin dulu teman-teman. Di sini aku lihat ada huruf R, M, X ya, kita bicara soal mantan ya. Ada C, E, N, K, O, V, Y, L, dan U ya. Di sini ada Six of Cups. Teman-teman mungkin ketika kalian masih bersama, love language-nya dia atau bahasa cintanya dia ini bukan hanya mengungkapkan cinta atau rindu gitu ya, cinta kamu, sayang kamu, peduli sama kamu gitu, tapi juga dia perlihatkan melalui sikapnya dia, tingkah lakunya dia, dan dia suka sekali memberi hadiah sama kamu, terutama bunga nih. Hal-hal yang berbau keindahan dia suka banget kasih hadiah itu ke kamu ya. Oke, teman-teman, itu dia ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang sampai sekarang masih belum benar-benar move on dari kamu. Terkadang dia rindu gitu ya, bahkan ada keinginan untuk kembali. Oke, semoga cocok ya. Bye-bye.